Format infografis itu ada 3 di sini ya. Ada infografis yang statis itu diem, nggak bergerak gitu. Informasinya tetap ditampilkan dalam still image atau citra diam atau dia nggak bergerak. Jadi gambar, JPEG gitu ya. Dan interaksi antara audiens dengan infografis itu hanya melihat dan membaca. Ini kalau di sini ya ada gambar. Untuk informasi, ini informasi yang sebelah kiri ini adalah informasi yang tetap, fix itu tetap, jadi informasinya itu aja. Kalau updating, ini informasinya bisa berubah, bisa bertambah, bisa dikurangin gitu, itu informasi. Tapi kalau yang garis yang vertikal ini berbicara tentang interaksi antara konsumen, audiens dengan infografis Bapak Ibu. Apakah interaksinya itu pasif, jadi konsumen itu nggak ngapa-ngapain, atau aktif? Kalau aktif itu konsumen bisa melakukan sesuatu terhadap info Bapak Ibu. Nah, kalau infografis statis itu adanya di sini. Jadi informasinya itu tetap dan konsumen itu cuma bisa lihat dan baca, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian ada grafis bergerak atau motion grafis. Jadi kalau motion grafis ini dia informasinya tetap nggak berubah, tapi ditampilkan dalam animasi atau citra bergerak. Jadi dia seperti film lah ya, jadi bergerak gitu. Ada durasinya juga, bisa pakai suara juga, sehingga interaksinya itu bisa audiens melihat, bisa mendengar karena ada suara, dan membaca. Tapi tetap pasif, karena audiens itu nggak bisa ngapa-ngapain di sini ya, motion. Tetap nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan apapun terhadap info Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada infografis interaktif. Kalau interaktif itu 2 arah. Jadi ini ya, interaktif itu 2 arah. Artinya konsumen itu bisa melakukan sesuatu, misalnya ngeklik, misalnya memilih informasi, atau bahkan melakukan sesuatu, entah membentuk konten, kasih kirim chat misalnya. Nah ini contohnya seperti website. Karena kalau website itu konsumen bisa pilih dia mau baca info yang mana, dia mau pilih produk yang mana, kira-kira gitu. Itu 3 format infografis. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke infografis statis. Jadi infografis yang tetap, yang informasinya tidak berubah, gitu. Apa saja tipe-tipe infografis? Di sini ada beberapa, ini menurut Visma ya. Dan di sini hal yang perlu diperhatikan ketika mau pilih tipe infografis adalah pahami dulu informasi yang ingin disajikan. Bapak Ibu ingin memberikan informasi apa? Nanti disesuaikan dengan tipe infografisnya, nanti setelah ini saya jelaskan. Dan tipenya ini ada beberapa ya, dari single chart sampai fotografik. Kita lihat satu. Yang pertama, single chart. Bagan, chart itu bagan, bisa grafik gitu ya. Di sini kalau single chart, ini saya sampingkan dengan mix chart biar terlihat bedanya. Kalau single ini dia hanya menggunakan satu jenis chart sebagai focal point dari visualisasi data. Misalnya Bapak Ibu mau membuat annual report, misalnya laporan tahunan misalnya untuk UKM atau laporan yang lain. Nah di sini bisa menggunakan yang single chart, atau kalau misalkan mau ada beberapa jenis model grafik bar atau bagan, nanti pakai yang mix chart. Ini adalah ketika informasi yang mau diberikan itu berupa data statistik. Misalnya ingin memberitahu berapa jumlah penjualan, misalnya kalau untuk annual report ya, berapa jumlah penjualan dalam setiap bulannya gitu ya. Kemudian mau disajikan informasinya dalam bentuk grafik. Nah, itu seperti itu. Jadi jika informasinya ini berupa statistik, fakta, dan angka. Atau misalnya mau ngasih tahu misalnya ya, informasinya ini tentang isu lingkungan. Kalau misalnya produknya itu contohnya misalnya tote bag. Informasi yang mau diberikan ini adalah tentang isu lingkungan, bahwa produk, intinya mau ngasih tahu sebenarnya produk Bapak Ibu itu dengan tote bag ini ya, itu membantu mengurangi dampak sampah plastik. Nah, informasi yang mau diberikan ini adalah tentang
bahayanya plastik bagi hewan misalnya. Kemudian Bapak Ibu mencari data yang memberitahu setiap grafik setiap bulannya berapa jumlah hewan yang mati karena sampah plastik. Nah, kira-kira begitu, sehingga informasinya kan berupa data, jumlah per bulan, per minggu misalnya. Nah, itu bisa disajikan dengan model single chart atau mixed chart. Kemudian yang ketiga, ini ada tipe informational atau list, informasi. Jadi, jika misalnya datanya itu teks semua, gitu. Jadi, nggak ada grafik atau chart, atau elemen visual. Misalnya mau ngasih tahu tentang informasi tentang produk tapi isinya teks semua misalnya. Nah, di sini bisa dipilih yang format ini, tipe informasional. Jadi isinya ini berupa deskripsi, jadi data teks itu, tapi sebetulnya bisa juga dibantu dengan icon-icon. Kemudian yang keempat itu ada visualize number. Di sini memvisualisasikan angka sih sebetulnya. Jadi perbedaannya adalah angkanya yang dibuat dalam ukuran yang super besar. Tujuannya supaya perhatian konsumen itu langsung fokus dulu sama angka-angka ini gitu. Jadi datanya ini berupa angka, bisa berupa statistik, tapi sebenarnya Bapak Ibu cuma mau ngasih lihat angka aja, jadi nggak pakai grafik-grafikan gitu. Nah, ini bisa pakai yang visualize number. Karena dengan adanya sebetulnya angka-angka ini kan menonjol ya. Jadi bikin orang apaan sih ini, penasaran gitu. Itu ya. Kemudian kelima, timeline. Timeline itu garis waktu ya. Ini adalah untuk informasi-informasi yang sifatnya berurutan atau kronologis. Mau ngasih tahu misalnya perjalanan brand ya, dari awalnya Bapak Ibu bikin usaha itu dari tempat mana, awalnya dari bazar, kemudian akhirnya buka toko sendiri, kemudian akhirnya ada franchise-nya misalnya. Mau ngasih tahu perjalanan brand story dari Bapak Ibu misalnya. Nah, itu bisa pakai yang timeline dengan misalnya tambahin tahunnya, tahun 2010 misalnya ini baru buka lewat online, tahun 2012 udah ikut bazar-bazar, tahun 2016 udah punya toko sendiri dan segala macam. Kira-kira itu. Jadi di sini ada alur, ada urutan gitu yang bisa diikuti oleh konsumen untuk mengikuti informasinya. Kemudian yang keenam itu ada anatomical. Jadi anatomi bagian-bagian gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan bagian-bagian tertentu dengan garis atau panah untuk deskripsi penjelasan. Jadi ini seperti ini ya. Jadi misalkan dari satu objek gambar misalnya ya, kemudian ingin ngasih tahu ini tuh bagian apa sih? Kemudian ini bagian apa? Ini apa produk, ini call to action dan segala macam. Jadi dari satu image, kemudian image itu ingin di breakdown untuk dikasih tahu masing-masingnya. Misalnya kayak produk makanan misalnya ya, produk makanannya ini makanan cemilan. Mau ngasih tahu bahwa makanan cemilannya itu terbuat dari beberapa bahan alami, misalkan dari ubi, kemudian ada choco chipnya, kemudian tanpa bahan pengawet misalnya, itu mau dikasih lihat pakai panah-panah, itu bisa. Jadi pakai anatomical. Kemudian how to, bagaimana cara, gitu. Jadi di sini tipe ini itu jika ingin memberitahu step by step bagaimana cara pakai produknya, bagaimana cara nyimpen produknya biar awet, bagaimana cara membawanya, misalkan ini produk nggak boleh kena matahari, ini produk nggak boleh nggak boleh kena air misalnya. Dan cara pakainya adalah misalnya harus dicampur pakai air sedikit, dan segala macam. Kira-kira gitu sih. Jadi step by step dalam melakukan sesuatu. Terus ada flowchart. Flowchart itu alur. Kalau tadi kan chart itu grafik ya. Kalau ada flow-nya berarti ada alurnya. Jadi alur bagan. Misalkan ini contohnya sih.
Kayak di sini, do you want to brew your own coffee today? Kemudian ini ada pilihan yes sama no. Jadi ada flow chart-nya, ada urutannya yang konsumen bisa pilih ini mau kemana, tapi sebenarnya harus begini juga. Intinya sih ada alur bagan, proses. Nah itu ada prosesnya dari mana ke mananya. Terus comparison ini perbandingan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen membandingkan produk satu dengan produk dua gitu ya. Jadi Bapak Ibu punya beberapa produk terus ingin ngasih tahu informasi bedanya tuh apa sih antara produk varian A sama produk varian B misalnya gitu. Nah, ini bisa pakai yang comparison. Karena di sini bisa memberikan informasi dengan membandingkan apa bedanya, apa samanya, keuntungan pakai yang satu sama keuntungan pakai yang lain gitu. Kayak di sini Netflix sama Redbox ini kan bisa terbagi informasinya, dia membagi juga dari warna sehingga terlihat kelompokannya, pengelompokan informasinya. Kemudian ada hierarchical, jadi hierarki tingkat kepentingan gitu ya. Kalau misalnya informasinya itu dengan level, ada leveling, ada tingkat level, ada hierarkinya lah. Gitu kayak misalnya ini ya. Jadi kan di sini ada urutan dari yang paling atas gitu ya sampai ke bawah gitu sehingga ada kelihatan tingkatannya, ada kelihatan levelnya gitu. Ini kalau misalnya ingin ngasih tahu paket misalnya Bapak Ibu punya paket ekonomi, paket premium gitu ya. Nah, itu mau ngasih tahu informasi itu pakai yang hierarchical. Terus location. Kalau location ini adalah tipe infografis yang mau menunjukkan lokasi. Ya biasanya ada peta gitu ya. Atau kalau di sini sih untuk membandingkan data statistik daerah atau global. Cuman di sini intinya sih tipe yang dia menggunakan lokasi gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin ngasih tahu lokasi franchise usaha Bapak Ibu nih, misalkan udah punya beberapa tempat di daerah Jakarta misalnya ingin ngasih tahu ada di sini, itu bisa pakai yang location. Terus yang ke-12 adalah photographic. Ini adalah kan foto ya, fotografis. Jadi ini kalau pakai foto gitu aja, biar gampang. Jadi kalau misalkan mau ada foto dalam infografisnya, apakah fotonya itu jadi background misalnya atau dikombinasikan nantinya dengan elemen grafis. Ini kayak di sini kan dia digabung ya. Nah, nih jadi ada foto tapi juga ada elemen grafis garis gitu. Ini fotografik.